kejujuran kita, dan mudah-mudahan saya udah lihat, mudah-mudahan persoalan ketulusan kita untuk bekerja sama bahwa gerakan literasi ini seperti gerakan orang buta berjalan di malam gelap, dan ditertawai orang karena si orang buta itu membawa obor, dan semua orang akan tertawa. Ngapain malam gelap orang buta jalan masih pegang obor? Tapi saya diajarkan dua hal. Yang pertama adalah kenapa orang buta tetap membawa obor, tetap membawa cahaya, pasti akan menguntungkan buat bapak ibu, menguntungkan buat orang lain yang dalam kegelapan matanya melek, tapi karena gelap tidak melihat, tapi karena ada obor dia jadi tahu jalan. Bapak ibu membawa buku dari orang tidak pintar bisa menjadi pintar, to enlighten, to enrich, to empower. Itu prinsipnya. Lalu apa untungnya buat bapak ibu? Kata orang buta, dengan saya pegang obor orang nggak jadi lihat saya. Karena lihat saya jadi nggak ditampilkan. Berarti kan berguna juga buat saya. Jadi percaya bahwa bapak ibu gerakan literasi mungkin, dan saya yakin tidak menguntungkan secara matematika. Tapi percaya matematikanya Allah itu jauh lebih dahsyat dari matematikanya manusia. Kita berurusan sama Allah. Kira-kira itu Bapak Ibu, terima kasih. Masih boleh tanya jawab, tidak apa-apa. Wajib. Kami sudah selesai. Grup 6 sudah selesai, tinggal dirumuskan oleh diri. Karena tadi malam kami harus selesaikan sebelum nonton Indonesia versus Myanmar. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jurnalis cilik. Seleksi yang harus dilakukan, ada yang punya karcis baru bisa masuk ke dalam, sehingga sebagian yang tidak punya karcis dan tidak punya uang untuk beli karcis ada di luar. Tapi orang tetap menyebut itu sebagai demokrasi. Sama dengan hari ini. Forum Taman Bacaan Masyarakat saja menurut Kang Opik hampir beranggota lebih dari 3.000. Mudah-mudahan di Pak Ganjar tahun ini 10.000 ya, yang dapat buku 1.000 ya. TBM dapat berapa? Ada 1.000-an ya? 1.000. Jangan berhenti dulu di badan masa sebelum mengirim 1.000 buku ke semua taman bacaan masyarakat di seluruh Indonesia. Karena itu luar biasa energinya buat teman-teman, tidak sekadar sebagai buku, tapi begitu teman-teman mendapat buku itu kan legitimasi bahwa teman-teman ini masuk ke dalam stadion tersebut, menjadi orang-orang pilihan yang berada di dalam tempat tersebut, yang mudah-mudahan kemudian dilirik oleh kepala dinasnya, kepala arsipnya, dan lain sebagainya, dilihat sebagai partner yang luar biasa, bisa langsung sampai ke akar rumput, bisa langsung sampai ke masyarakat. Karena saya tahu teman-teman adalah orang luar biasa yang tidak digaji dalam gerakan literasi kan. Kadang-kadang saya bersedih dengan guru PAUD karena guru PAUD cuma dianggap sebagai pengasuh di dalam undang-undang guru, di dalam undang-undang sistemnya. Banyak guru PAUD ya. Banyak guru PAUD yang honornya UMR 1/9, ada 300, ada 500. Saya tahu angka ini karena tutor saya dan istri saya adalah guru PAUD. Beliau tidak pernah mengeluh sih karena kartu ATM saya dipegang dia. Tapi saya tahu betul berapa honor mereka. Jadi salah satu yang kita usulkan di atas adalah ubah dong undang-undang Sistimnas bahwa guru PAUD, guru sekolah non formal itu juga adalah guru, adalah orang-orang yang pahlawan tanpa tanda jasa, yang juga jangan dikasih sebagai pahlawan tanpa gaji. Di undang-undang guru juga harusnya diakui sebagai guru, dan saya tahu PAUD itu juga partner yang luar biasa dari teman-teman TPN dengan TKN dan lain sebagainya. Ini yang kita sedang suarakan di lantai 12 supaya hak guru, kesejahteraan guru, yang ketika Presiden Prabowo bilang akan memberikan uang 2 juta, semua tepuk tangan termasuk guru PAUD bahwa sadar ya saya juga guru. Jadi kita cuma dapat egonya doang, tapi tidak dapat
dananya. Dan bersyukur kemudian teman-teman ada yang dapat bantuan di sini. Lagi-lagi saya tahu bahwa bantuan yang sekian puluh juta itu kan terseleksi lagi dengan harus punya akta dan lain sebagainya. Itulah persyaratan-persyaratan demokrasi yang kadang-kadang memberatkan, tapi mudah-mudahan kalau ada yang merekam di sini, saya mengusulkan kepada dinas, bupati atau apapun, harga akte itu tidak murah, sehingga kapan ya ada di perda literasi di semua kabupaten kota mengatakan bahwa TBN itu akan diurus akta notarisnya oleh Pemda. Kita tidak menggunakan orang sudah mau berbuat baik, masih juga dikasih persyaratan-persyaratan yang memberatkan. Mudah-mudahan itu tidak terjadi lagi. Mudah-mudahan perda literasi lahir di semua daerah, supaya kegiatan kita yang kita sebut berjalan di ruang sunyi, di ruang gelap, padahal kita sedang membawa cahaya itu yang terdukung. Dan ini amanat undang-undang dasar. Ada dua pasal, ada pasal yang jelas. Bukan pasal, itu bukan undang-undang dasar, mencerdaskan kehidupan bangsa menjadi luar biasa. Sementara hari ini Indonesia datanya, bahkan Human Development Index-nya itu sekolah cuma maksimal kelas 9 rata-rata orang Indonesia, dan sekian jam, karena tidak menghitung jam di sekolah-sekolah non formal. Coba dihitung juga jumlah jam belajar di sekolah non formal, kita pasti akan naik kelas lagi tadi kita, tapi kan tidak. Ini persoalan yang pertama. Berarti sampai hari ini gerakan literasi kita tuh kadang dilihat, kadang tidak. Paling dilihat kalau menjelang pilkada. Apalagi kemarin pembagian belakang udah 10.000 buku itu pas menjelang pilkada ya. Ada daerahnya yang ini foto mereka? Jangan bohong. Masih ya? Tadi selesai itu memberikan apa juga. Saya tahu karena saya juri bekerja jasa dan pusat lokal, sehingga kita mengubah segala sekarang kategori penerimanya. Karena kadang-kadang kami menerima data pejabat publik di daerah memperlihatkan semua kegiatannya, tapi saya tahu ini foto-fotonya semua adalah foto-foto kegiatannya TBN, tapi dia itu sebagai kegiatan mereka. Nah, apa sih masih saya ruangan itu? Sehingga saya minta untuk Pak Amin menyetujui, nggak ada lagi bupati yang mendapat penghargaan, tapi daerahnya yang mendapat penghargaan. Karena kalau daerahnya berarti di dalamnya ada taman bacaan masyarakat, ada pegiat literasi, dan menjadi kebahagiaan satu kabupaten kota, bukan glorifikasi satu orang pejabat publik. Karena begitu kita temukan datanya, saya tahu kok yang bikin kegiatan ini TBB yang pernah saya kunjungi. Dan TBB itu nggak pernah disentuh kecuali ketika diminta ini ya fotonya banyak gitu. Ya, coba disuarakan itu loh. Anda telah melakukan gerakan pseudo literasi, seperti yang melakukan gerakan literasi, mendukung gerakan literasi, tapi sebenarnya adalah gerakan semua literasi demi tujuan-tujuan yang mengglorifikasi sosok tersebut pada jalan. Kita berharap itu tidak terjadi. Lalu sekarang kita masuk ke intinya bahwa betul hari ini kalau kita tidak oleh, maka kita akan tolak. Susah betul untuk berjalan sendiri, apalagi dengan teman-teman yang untuk menghidupi diri sendiri saja kita sedang berjuang sama-sama. Tapi Anda menjadi pelanjut tugas kerasulan yang sudahlah kita sendiri mencari kebutuhan diri sendiri, masih kita peduli sama orang lain. Bukan tugas kerasulan yang sangat luar biasa. Tapi buat saya itulah, maaf saya Islam, jadi saya pakai itu saya saja karena itu yang saya pahami, saya nggak bisa menyentuh ke teman-teman yang lain, pasti ada kesamaan. Itulah yang saya selalu percaya, bukan kenapa perintah pertama Allah itu Iqra, bacalah dan mengajak kita untuk setingkat lebih tinggi dari orang yang sudah Iqra. Yang pertama, yang kedua, imbalan yang diberikan seperti di Al-Baqarah, menanam satu huruf itu seperti menanam tumbuh 7 tangkai dengan 100 bulir padi di atasnya. Jadi begitu Bapak mengajak orang membaca satu buku saja, dan di situ ada 10.000 karakter aja. Kenapa saya bicara 10.000 karakter? Karena saya bertanya dengan sastrawan di atas, penulis di atas, untuk menerjemahkan buku asing ke bahasa Indonesia. Ada itu honornya berapa? 15 perak per satu huruf.
Itu yang sebenarnya standar di mana-mana. Jadi kalau kita bikin buku dengan 20.000 karakter, kali aja 20.000 kali 15 rupiah. Itu penerjemahan Indonesia ke Inggris, Inggris atau Jerman ke Indonesia itu standarnya adalah 15 rupiah per karakter. Itu udah dianggap besar kan? Tapi bayangkan kalau yang diberikan oleh Allah yang membuat kalkulator kita semua sebagai manusia rusak semua. 7 tangkai, yang pakai ada 100, langsung 700 kali lipat. Nah, kita kasih satu buku 2.000 karakter, kalian ada 700. Sementara manusia cuma bisa ngasih 15 perak. Sehingga perintah pertama ikronya luar biasa dan tarikan nafas berikutnya literatnya juga sama. Surat kedua yang diturunkan Allah langsung nun wal qalami wa ma yasturun. Setelah baca, ikat dengan tulisan dari pena tersebut. Itu gerakan tarikan nafas literasi, pertama Allah memuliakan gerakan literasi ini, sehingga saya mengatakan bukan semua yang terbaik teman-teman kuliah literasi, tapi yang terpanggil dan dipanggil oleh langsung oleh yang di atas itu sebarkan yang kami buka begini dan yang terbaikkan dalam bentuk kitab-kitab dari teman-teman sebarkan kemana-mana. Saudara saya non muslim sama saja itu. Kalau kami kan yang ikuti oleh kami tidak terumatilan itu membawa dari kegelapan menuju nur kan? Itu yang kemudian diterjemahkan menjadi gaun Mister Nita politik dan arti pandai mengubah menjadi istilah pembicaraan. Nah, saudara saya non muslim yang Kristen kan juga sama tujuannya, jadilah terang dunia. Nur terang gitu kan. Kalau kepleset memang bahaya, satu huruf aja berubah langsung berubah mana? Dari minazul matilan nur menjadi minazul matilan nar. Tidak berubah nih kalau kita membuat api itu padam dan membuat orang lain gelap, itu jadi tersesat dan jadi kena. Kita tugas-tugas mulia Bapak Ibu itu yang jauh lebih tinggi nilainya. Dengan segala terima kasih kepada bahasa sudah ngasih 1000 buku, masih sekian puluh juta untuk teman-teman. Sejatinya itu adalah vitamin saja buat saya. Karena kalau kita lihat isi piringku itu banyak sekali dan itu nanti dia semesta dan Allah yang melengkapinya. Dengan cara apa? Dengan cara kolaborasi yang diajarkan kan ketika 6 literasi dasar diikat dengan 4 kompetensi dasar kan? 6 literasi dasar kita kuasai, terserah Bapak Ibu mau masuk ke literasi mana dalam teori baca tulis kan, numerasi kan, digital, sains, budaya dan keluargaan atau di literasi finansial. Silahkan spesifikasi, spesialisasi menjadi sangat penting hari ini. Karena kalau begitu berkolaborasi, saya kalau berkolaborasi ditanya spesialisasi keagamaan di mana? Saya mengambil sikap, saya tidak mau punya TBM. Kenapa? Kalau saya punya TBM sendiri, ya semua buku yang dikasih ada di TBM saya. Tapi kalau saya bilang saya bersama teman-teman TBM, ini kasihnya banyak. Tiba-tiba kemarin kelompok Katolik dan Kristen dalam terminologi book of hope, tiba-tiba bilang kan saya kirim buku ya. Kalau saya punya TBM pasti dikirim cuma 100 kan, atau 1000 seperti badan bahasa. Tapi kemarin begitu saya pulang, ini juga buku saya kenapa pulang dengan buku, begitu saya lihat isinya 849 kilo, total 10.000 buku agama. Wah, makanya saya langsung minta ke Sri Purnawati dari Papua, mana Sri? Ada, Sri di pojok. Tokoh kita juga sudah pernah masuk di Kompas tahun belakang, saya aja belum bagus. Sudah masuk teman dari Papua Barat tadi. Maria Roserewu ada di sini, ada ketemu kita di sini. Itu, ayo teman-teman yang kebetulan ada orang muslim di sini, silakan menulis nama, alamat, nomor telepon saya akan kirimkan minimal. Kita seperti ini juga lah yang Bapak Ibu tiba-tiba menerima batu, tiba-tiba menerima sembah buku, dan itu cara semesta membayar kita. Kita tidak digaji, tapi semesta menggaji kita dengan luar biasanya. Membuat hormon endorfin kita itu muncul dan secara ilmiah itu disebut sebagai hal persai. Hal persai itu hasil penelitian mengatakan bahwa berbagi memberi menyatukan di orang agama. Hasil penelitian di Amerika mengatakan bahkan penderita penyakit kronis berkurang rasa sakitnya dan kesembuhan meningkat. Anda memberikan orang ucapan terima kasih saja, hormon ini langsung bekerja untuk mengurangi rasa sakit.
Jadi buat saya Bapak Ibu itu penyembuh sekaligus organisasi. Nah, kolaborasi seperti ini yang kemudian mengikat gerakan literasi. 6 literasi dasar plus 4K itu kan komunikasi, kolaborasi, kreativitas, kritis dalam berpikir, critical thinking. Nah, teman-teman di sini saking baiknya, gerakannya sudah digerakkan studi, begitu dapat kegiatan yang luar biasa, tapi pernah ajarannya kalau tangan-tangan memberi tangan kiri dan memberi, jadi tidak pernah menginformasikan kegiatannya. Banyak revolusi orang lain hanya berbisnis dengan Allah, dengan Tuhan. Dia kasih orang nggak tahu saya tetap berjalan. Setuju, di titik itu saya setuju. Tapi begitu kita bicara kolaborasi, bagaimana orang tahu Bapak ini bekerja? Tapi tidak ada laporan tertulisnya dipublikasikan bahwa buku yang Kang Maman sudah beri sudah sampai ke tujuan. Mereka tidak minta, tapi buat saya laporan bahwa buku yang Anda sudah kasih sudah terkirim ke Papua, sudah terkirim kemana-mana, sehingga saya nggak perlu lagi bikin laporan tertulis, tapi mereka harus mengambil itu. Dan itu ada nilainya lagi. Kan harus segitu aja dari pamer dia, dan pahala. Anda bayangkan peran kita melawan hoax jadi kalah oleh mereka. Karena kita baru mau masih memberitahu tentang gerakan kebaikan ini sudah dihajar dengan dia tuh baru segitu aja sudah. Sementara Dato' Tahir itu menyumbangkan uang sekian ratus miliar, siapa Ahmad? Raffi Ahmad itu dibangun sekian juga dia. Apa siapa dia? Kalau dia nggak ada status. Tidak tahu. Nah, hal-hal seperti ini yang akan selalu mematikan gerakan kolaborasi teman-teman, karena tidak ingin melaporkan. Saya diajarkan oleh guru saya, kebetulan saudara saya sendiri, Profesor Nadi Shah Hussein di Monash University Melbourne, bilang, ini aja kan, oke lah kita masukkan ke media sosial bahwa Kang Maman sudah mengirim 1000 buku ke Papua. Harapannya itu lihat, karena dapat pahalanya di situ. Tapi orang yang menerima buku ini, yang kemudian menyebar buku ini, dan orang-orang yang membaca buku itu yang mengirimkan pahala-pahala kepada kami secara janji. Pesan ikromu, pesan mengajar orang untuk menjadi terang dunia itu tidak terlihat mungkin. Tapi itulah yang kemudian diam-diam menjadi pahala yang menutupi riakku yang satu itu dengan kebaikan yang satu itu. Jadi ambil sisi-sisi baiknya untuk kemudian kita melawan hoax yang 5 exabyte data per hari ada di media sosial. Kapan kita mengisi media sosial kalau semua kebaikan kita lillahi ta'ala kan aja. Kan yang penting ini saya lillahi ta'ala, tapi media sosial ini pertanggungjawaban saya kepada publik dan kepada teman kolaborasi. Sudah, di titik itu saya nggak akan minta sebagai fans, saya sudah bilang sama media saya, ini gerakan literasi di gerakan sosial, jangan minta ke JNP, jangan minta ke departemen lain yang tersebut namanya di situ. Itu sebagai ucapan terima kasih atas dukungan. Ini kata kunci kolaborasi yang pertama, bahwa harus dipublikasikan, tidak ada kata harus pun, kita harus punya kewajiban moral untuk sudah sampai. Kan juga nanti walaupun yang laporan publik kan ada juga melaporkan. Apakah laporan Bapak Ibu bahwa Bantul dengan 4 kegiatan itu juga lihat kepada Badan Bahasa, kepada Pak, kepada Pak Ganjar, Pak sudah saya lakukan. Kan bukan dia, tapi kewajiban untuk mengatakan dana yang masuk sudah akan dijalankan. Mari ambil itu positif di gerakan kita tentang kolaborasi yang memang tantangannya selalu diperhadapkan dengan sudut pandang yang berbeda. Yang kedua, kreativitasnya harus kuat. Saya ketika melakukan itu terus-menerus, Pak, saya cuma bilang, saya nyerah karena ngirim buku ke Papua 10 kilo itu 10 juta. Dengan gerakan baru ini yang dilakukan di Aswadimu, dan saya sangat kagumi, dia sekolah di Inggris, sekolah di mana, tapi dia tidak mau melanjutkan sekolah di sana, dia pulang ke Papua untuk mengatakan setiap anak Papua harus sekolah. Oh, itu menggerakkan saya, karena saya langsung ingat Kartini. Pada ngajak Kartini, juga saya dalam gerakan literasi, suatu saat dapat beasiswa untuk sekolah di belakang. Dia tertarik untuk berangkat, tapi dia kemudian bertanya kepada orang-orang di sekelilingnya, saya terima atau tidak, termasuk ke sahabatnya Abedan.
saya harus sekolah dulu tidak ya? Ya kalau kamu cuma memikirkan dirimu, berangkat sama sekali. Tapi kamu sadar nggak bahwa bukan tidak mungkin tujuan kamu di sekolahkan itu kamu ingin cabut dari akarmu. Kamu pintar sendiri, tapi perempuan Jawa tetap bodoh. Seperti di sana, kamu dapat beasiswa, kamu melanjutkan sekolah di sana, tapi anak Papua yang berada di sekelilingmu tetap bodoh. Maka Kartini memutuskan menolak beasiswa tersebut dan lebih memilih membangun sekolah perempuan di Jepara dan tetap membesarkan kota Jepara dengan menemukan desain macan turun, desain ukir yang paling luar biasa yang akhirnya membuat dunia mengenal Jepara bersama. Dan juga gerakan dia akhirnya lebih meluas karena kemudian memantik lahirnya politik etis untuk menyekolahkan anak-anak di tanah jajahan. Ini yang luar biasa dalam pilihan-pilihan seperti itu. Itu 10 juta loh saya kirim. Saya cerita aja, saya bukan mengeluh, saya cuma bilang 10 juta. Kalau saudara saya di Katolik Kristen perpuluhan, kalau 10 juta berarti ada 100 juta, baru bisa beli 10 juta kan. Dan menurut saya yang Katolik Kristen itu ya, jadi saya ibu ya, perpuluhan seperti itu gitu ya. Sementara kalau kami di Islam 2,5% harus keluar. Enggak sedikit juga kalau saya di televisi gitu. Jadi jangan bilang saya luar biasa loh, bisa mengirim buku dengan uang pribadi. Bukan, itu uangnya Allah yang harus kembali ke gerakan ini. Karena 25% itu harus keluar kan. Ini memang bukan hak saya, dan memang haknya semesta untuk dikeluarkan. Tapi kan nggak cukup. Lalu saya menceritakan tentang berarti ke Papua dan sebagainya, ini cara-cara berkolaborasi. Ketika itu tiba-tiba muncul JNP untuk bilang, kamu kan boleh ketemu kan? Saya nggak kenal sama sekali sama dia. Lalu orang JNP bertanya, kamu kebutuhan kamu sebulan? Saya cuma bilang 20 juta. Oke, kami tanggung 20 juta, silahkan kirim untuk kemana aja. Saking bahagianya, kiriman pertama saya jumlahnya 30 juta. Karena saya nggak tahu, saking senangnya, euforia, wow gratis. Saya kirim, serah terima di depan para pejabatnya, begitu ditimbang, dikira, kan 30 juta, 20 juta sebulan. Oke, maaf saya harus nambah nggak 10 juta. Kami nanya dulu ya sama pemilik kami. Tiba-tiba pemiliknya mengatakan, boleh nggak Muhammad ketemu saya langsung? Muhammad Feryani Supranto ini. Boleh. Jawabannya cuma satu, Pak Ganjar. Kak Muhammad kalau mau ke surga, jangan sendiri dong, ngajak-ngajak kami. Semesta bekerja dengan caranya mempertemukan orang-orang baik ini, membuat mentor yang luar biasa tentang kebaikan ini. Maksudnya apa, Pak? Jangan pikirkan duitnya, kirim buku aja, kirim APK aja ke sekolah-sekolah kemana ke seluruh Indonesia. Jangan pikirkan apapun. Maka sejak 2020, biaya pengiriman buku saya lewat JNP adalah 3,5 miliar. Dan semuanya gratis. Tiba-tiba dia bilang, kan bikin kreativitas kecil lagi nih, kayak yang ketiga. Apa caranya di luar kiriman buku itu? Saya bilang, kita bikin giveaway yuk untuk mendukung gerakan literasi plus UMKM. Apa caranya tiap minggu di Twitter dan Instagram kita bikin pertanyaan tentang apa saja, mau tentang ibu, tentang keluarga, tentang gerakan literasi. Setiap minggu 10 pemenang dapat di Twitter, 10 pemenang dapat di Instagram. Dapatnya buku dengan kaos UMKM, buku dengan kopi komeng. Jadi kopi komeng ini bukan kampanye komeng. Betul-betul karena komeng membantu masyarakat Garut, petani kopi di Garut untuk menjual produknya. Mak, tumbler dan lain sebagainya, saya keliling cari UMKM yang bisa dibantu untuk menghidupi. Muncul begitu dihitung, lupa mahal. Kenapa mahal? Ini sebulan 4 kali, berarti 100 buku, 100 tumbler, plus dia minta 100 kitab suci. Al-Quran, kitab, Weda, seperti kita boleh dikirim sama jumlahnya dengan dia harga buku plus harga UMKM. Jadi buku tuh kalau kita hitung 100.000, berarti kan dari 100.000 buku kopinya komeng 80.000 satu, kaos 80.000 satu, berarti 10 tambah 10. Kalau dia bilang kitab suci kirimkan ke masyarakat yang butuh 10 juta 30, berarti setahun berapa? 360 kali kirim. 360 juta itu kan lebih banyak dari sejumlah dana APBD yang perpustakaan daerah beberapa kabupaten.
Bahkan ada kabupaten yang UMR-nya besar di Pulau Jawa aja, dana perpustakaan cuma 250 juta. Nah saya sendiri 360 juta baru dari situ misalnya. Karena kolaborasi, karena kepercayaan itu. Tapi saya menjaga hubungan baik kan. Apapun kegiatan JNE, saya datang, minta atau tidak, saya bilang, begitu saya datang, diajak ngobrol, diajak ke Pak pun free charge. Jadi jangan pernah membayangkan saya harus dibayar berapa sebagai balas jasa saya terhadap kegiatan tersebut. Saya mencatat semua tanggal-tanggal baiknya JNE. Kapan JNE ulang tahun? Kemarin November, November. Tanggal 1 Desember ulang acara di Velodrome. Saya datang aja. Saya sudah tidak berhitung soal uangnya. Ternyata kebaikan-kebaikan yang sederhana ini membuat mereka menjadi makin jatuh cinta dengan keamanan. Sampai bilang keamanan ini keluarga JNE yang dia buktikan kan. Kemudian kami sekeluarga diundang dengan perahu, dengan kapal pribadinya, diajak untuk membersihkan masjid bapak ibunya di Bangka Belitung di kampung mereka dan lain sebagainya. Saya nempel betul dengan JNE. Di titik itu ada tawaran pihak lain ada yang tiba-tiba menggoda karena di JNE dibayar berapa? Ini kuitansi isi untuk pindah ke tempat kami. Godaannya besar karena yang akan dia tawarkan adalah uang cash. Tapi dalam kolaborasi yang dibutuhkan adalah soal trust, soal kepercayaan. Ini yang harus kita sama dengan gerakan literasi yang Bapak Ibu terima hari ini. Bapak harus sesuai dengan peruntukannya. Jangan tiba-tiba dikirim Bapak 50 juta untuk bayar utang. Pernyataan dari media sosial hari ini. Saya nggak sebut namanya loh ya. Itu menjadi kepentingan kita betul-betul untuk muncul di gerakan literasi itu. Sekarang saya disuruh memikirkan lagi, kamu kira-kira kegiatannya apa lagi? Maka saya melanjutkan kegiatan JNE Content Competition. JNE Content Competition itu kemudian kalau Bapak lihat itu logo-logo JNE di mana-mana, gambar-gambar JNE di mana, itu yang bikin siapa? Saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Jadi kita mulai sentuh masuk ke inklusi sosial. Yang seharusnya juga menjadi sebuah TPBIS, transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Kenapa TPB kita tidak kemudian misalnya meminta mengusulkan kamu boleh nggak minta braille? Ini baru dalam TPB yang meminta kepada saya. Kalau braille itu mahal, setuju. Tapi saya sudah dibilang oleh Baitul Mal Hidayatullah yang juga saya berkolaborasi. Kalau ada yang minta braille, bilang ke kami kamu gratis, termasuk biaya.